Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam kajian rutin di setiap hari Rabu malam. Masuk ke dalam ruang kelas virtual di Lembaga Lipikinas dalam rangka mengikuti kuliah umum materi Ulumul Quran. Pada pertemuan kali ini materinya adalah berjudul namanya bertanda. Nama Allah itu bertanda. Ya, ini akan kita mengungkap mengenal Allah lewat ciri-ciri isim. Maka kalau dalam istilah Arabnya dinamakan alamatul ismi, tanda-tandanya isim atau ciri-cirinya isim. Mengenal istilah isim atau alismi ini dipelajari ketika tingkatan paket 1. Ya, dalam Lembaga Lipikinas itu ada kelas-kelas yang berjenjang pelajarannya, ada tingkatan paket 1, 2, 3, 4 sampai 10 ke atas. Nah, pada tingkatan paket 1 tepatnya dimulai ayat 75 ke atas alias setelah melewati setengah juz, maka oleh ustadznya masing-masing dikenalkan tentang jenis-jenis kata isim, fiil, dan huruf. Alamatul ismi, tanda-tanda isim atau ciri-cirinya isim, yakni kata bermaksud nama. Kan kita mengenal Allah lewat ciri-cirinya isim, pelajaran tingkatan paket 1. Sebelum kita bahas tentang Allah dilihat dari sudut pandang ciri-ciri isim, mari kita buka sebentar catatan yang sebagai dasar dari materi pada pertemuan kali ini. Ini surat At-Taubah ayat 40. Mendengar surat At-Taubah 40, kita teringat ya dalam peristiwa Rasul Muhammad, yakni kejadian atau jadwal peperangan dinamakan Perang Tabuk. Ya, Perang Tabuk. Karena surat At-Taubah turunnya angka peristiwa Perang Tabuk. Jadi ketika Rasul menjadwalkan Perang Tabuk, mau berangkat ibaratnya, mau OTW berangkat, ternyata banyak sekali orang-orang Islam di Madinah yang tidak bersedia ikut dengan berbagai uzur, berbagai alasan itu. Ya. Nah, karena mereka ternyata tidak bersedia berangkat, maka Allah menyindir lewat ayat 40 ini. Saya baca perkata dulu ya. Illa tansuruhu. Ternyata ayatnya berawalan illa. Ayo yang merasa anggota tingkatan paket 1, hati-hati keliru ya. Tidak semua lafadz illa artinya kecuali. Hati-hati loh ya, enggak semuanya loh ya, hati-hati. Contoh di sini di At-Taubah 40 ini, illa di sini bukan artinya kecuali, tapi illa ini terdiri dua kata, in ditambah la, jika tidak. In ditambah la. Oleh Allah tulisan inlah dilebur jadi satu, makanya nunnya nggak kelihatan. Karena bentuk jadi berbunyi ilah, maka seperti lafaz yang satu kata, yang artinya kecuali. Padahal ilah di ayat ini hakikatnya terdiri dua kata. Ustadz, dari mana taunya bahwa ilah di At-Taubah 40 ini dua kata? Jawabannya adalah taunya yakni ketika kita belajar tingkatan paket 7. Ya, ada Yayo yang merasa masuk ke ruang kelas ini, anggota paket 7 tahu ini. Yakni apa? Yakni ketika paket 7 mempelajari tentang Iqrobul Quran. Ya. Kapan marfu'un, kapan mansubun, kapan majzumun, kapan majrurun, dipelajari paket 7. Nah, di sini ketahuannya bahwa ilah itu dua kata, ada lafaz tansuru yang nunnya nggak kelihatan, nggak lengkap, tansuruna maksudnya. Karena nggak pakai nau berarti tansurunanya nggak kelihatan nih. Nah, nggak kelihatan nih gara-gara ada lafaz in yang artinya jika. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya. Bu di sini kata ganti Rasul Muhammad, yakni nya.
Wahai orang Islam di Madinah, illa tansuruhu, jika kalian tidak dalam kurung bersedia menolongnya, menolong dalam rangka membantunya perang Tabuk gitu maksudnya. Faqad maka sungguh nasarallahu, Allah telah menolongnya. Kapan? Id ketika. Ketika kapan? Akhrajahul ladina kafaru. Urutan mengartikannya dari id loncat ke lafaz aladina kafaru karena sebagai subjek. Ingat urutannya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Mana subjeknya? Aladina kafaru. Mana predikatnya? Akhraja. Mana objeknya? Hu. Nah, urutannya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Dari it loncat ke lafaz subjeknya dulu. It ketika alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, dalam kurung yakni orang-orang yang ada di Mekah maksudnya. Siapa? Yakni orang musyrik. Ketika mereka ngapain? Akhrajahu. Arti aslinya mengeluarkannya, arti bahasanya sirnya. Nya itu siapa? Rasul Muhammad maksudnya. Lanjutannya Thaniyah ini. Kalau perkata Thaniya, orang yang kedua. Kalau ini dua orang. Kalau perkata ya, orang yang kedua dari dua orang itu. Arti bebasnya salah satu dari dua orang itu. Idhuma ketika mereka berdua. Mereka berdua itu siapa aja Ustadz? Yakni Rasul dan Abu Bakar. Ketika ngapain? Fil gori, di dalam gua. Guanya apa namanya? Gua Tsur. Karena dalam rangka hijrah pelarian maksudnya. Nah, ngapain salah satu dari keduanya itu? Ityaqulu ketika dia berkata. Nah, dia siapa? Yakni Rasul. Berkata kepada siapa? Li sohibihi. Kalau berkata di sahabatnya. Arti bahasnya berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya waktu itu? Ini Abu Bakar. Apa bunyi perkataan Nabi? Wahai Abu Bakar, la tahzan. Janganlah kamu bersedih. Innaullah sesungguhnya Allah ma'ana bersama kita. Titik. Jadi Allah nyindir, wahai warga Madinah, jika kalian nggak bersedia nemani Rasul ikut berperang dalam perang Tabuk, arti kasarnya Allah bilang nggak masalah. Karena kalaupun meskipun Muhammad hanya berdua, nggak ada yang mau nolong ikutan perang, nggak masalah. Karena kami telah mempraktekkan menolong Muhammad berserta sahabatnya itu hanya berdua di dalam gua Tur. Kami selamatkan, kami menolong gitu intinya ya. Jadi kasarnya intinya Allah itu menyindir warga Madinah yang nggak ikut perang dikarenakan karena desa atau wilayah negeri Tabuk itu jauh dari Madinah, jauh waktu itu. Sekitar 700 kilometeran dari Madinah, dari Yasrib menuju ke arah Yerusalem karena melewati Tabuk. Apalagi waktu itu musim panas. Makanya dalam sejarah dicatat perang Tabuk adalah perang yang serba paling. Paling apanya? Paling jauh jaraknya, sekitar 700-an kilometer. Yang kedua, paling panas cuacanya. Yang ketiga, paling minim logistiknya. Yang keempat, paling sedikit kendaraannya itu. Jadi ontanya sedikit. Yang kelima, paling banyak pasukan Nabi. Tapi dari paling banyak itu, lebih banyak yang munafiknya, yang pura-pura beriman, pura-pura ikut perang, padahal nggak suka. Ini ya, jadi serba paling. Nah, jadi mereka di sini Allah, kalaupun kalian itu nggak bersedia ikut Nabi untuk ke perang Tabuk, nggak masalah. Allah sudah pernah menolong Muhammad dan sahabat cuma berdua, nggak ada kalian waktu itu, gitu maksudnya. Nah, lanjutannya. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan. Turunkan apa? Sakinatahu, ketenteramannya alaihi atasnya. Wa ayyadu, dan dia menguatkannya. Bijunudin, dengan tentara-tentara. Tentara yang mana? Yang lam tarauha, yang kalian belum atau tidak bisa melihatnya. Wa ja'ala, dan dia menjadikan kalimat alladzina kafaru, kalimatnya orang yang ingkar itu. Apa kalimat? Yani suatu lafaz yang diyakini secara akidah oleh orang-orang Quraisy Mekah waktu itu. Allah jadikan derajatnya sufla. Apa sufla? Rendah. Wa kalimatullahi, dan kalimat Allah dialah al-ulya, tinggi. Nah, jadi pembuktian, ini kasarnya.
Jadi ketika Rasul itu di dalam gua Tsur bersama Abu Bakar, itu ibaratnya pembuktian kalimatnya siapa yang lebih sakti, ibaratnya yang lebih sakti, yang lebih canggih. Apakah kalimatnya yang diyakini orang musyrik Mekah? Yani mereka meyakini bahwa Tuhan itu bukan Allah, tapi berhala. Nah, kalau mereka mencari Muhammad dengan cara meminta bantuan kepada Tuhan berhala mereka, berarti mereka meyakini kalimat itu. Apa kalimat? Yani bahwa ada Tuhan selain Allah yang bisa menyaingi Allah. Allah Tuhan bagi Muhammad. Sedangkan kami orang Quraisy Mekah, Tuhan kami adalah berhala ini. Oh, berarti ibaratnya Allah akan melawan kalimat mereka dengan kalimat Allah. Yani apa? Hakikatnya nggak ada Tuhan selain Allah. Maka kalaupun mereka mencari Muhammad dengan bala bantuan Tuhan mereka sendiri, hakikatnya Tuhan mereka pun kalau ada Tuhan loh ya, nggak akan bisa menemukan Muhammad. Nah, ini namanya Allah jadikan kalimatnya aladina kafaru sufla, rendah derajatnya, alias nggak sakti, doanya nggak manjur gitu kasarnya, nggak sakti, nggak manjur, terbukti mereka nggak bisa menemukan Muhammad. Nah, sedangkan kalimatnya Allah mulia, tinggi derajatnya, menang kalimat Allah, menang. Jadi ibaratnya kesaktiannya kalimat tauhid yang versi mereka itu kalah dengan kalimat tauhidnya yang versi Allah. Nah, ini ada garis biru ya, kalimatullahi, kalimat Allah. Ini para mufasir kuno menafsirkan yang dimaksud kalimat Allah adalah lafaz berbunyi la ilaha illallah. Karena kalimat inilah kalimatan bagiatan kata Ibrahim. Jadi Ibrahim nanti di akhir zaman itu sisa-sisa peninggalan dari Islam adalah kalimat ini. Ya, selain ini sudah lenyap semuanya. Kalimatan bagiatan, kalimat yang tersisa di bumi, lafaz la ilaha illallah. Nah, ini namanya kalimat. Apa sih kalimat Allah? Yakni rangkaian kata-kata. Kata-kata yang mana? Kata-kata yang menjadi identitas Allah. Ingat ya, Allah punya identitas. Berupa apa? Kalimatnya. Apa lafadznya? La ilaha illallah. Makanya nanti di akhirat atau nanti di akhir zaman, barang siapa ketika mati, ya, dalam matinya itu hatinya ada lafaz kalimatullahi, maka dijamin masuk surga. Barang siapa ketika mati ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Kenapa? Karena kalimat ini kalimat yang terbawa lintas zaman, lintas alam, ya, terbawa terus sampai ke alam akhirat, menjadi password atau kode akses untuk bisa masuk surga. Nah, ini ya. Nih, kata Rasul, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga, passwordnya, kode aksesnya, lafaz kalimatullah, la ilaha illallah. Nah, apa sih kalimatullah? Rangkaian kata-kata yang menjadi identitas Allah. Maka lafaz ini disebut kalimatun. Nah, dari kalimat inilah diistilahkan tiga. Al-kalimatu salah satu anwa'in, ini dalam teorinya. Kalimat maksudnya di dalam kalimat Allah itu ada tiga hal. Bermuatan tiga hal. Yang pertama, kalimat tauhid Allah ini bermuatan isimnya, bermuatan fiilnya, bermuatan hurufnya. Nah, ini maksudnya. Apa ismun? Bacanya isim. Apa fi'lun? Bacanya fi'il. Apa harfun? Bacanya huruf. Ini bacanya supaya mudah baca huruf. Apa sih isim? Namanya. Apa itu fi'il? Perbuatan Allah. Apa itu huruf? Artinya gerak. Gerak makhluknya. Karena ada Allah lah, maka Allah gerakkan benda alam semesta. Oh, berarti isim nama Allah, fi'il perbuatan Allah, huruf adalah gerak makhluknya Allah. Makanya lahirnya istilah al-kalimatu salah satu anwa'in. Kalimat itu ada tiga macam. Maksudnya apa? Di dalam lafaz la ilaha illallah itu ada tiga hal. Ada tiga hal. Bermuatan nama Allah. Dalam kalimat ini bermuatan perbuatan Allah. Dalam kalimat ini bermuatan gerak-gerak makhluk Allah. Oh, berarti tiada Tuhan yang menggerakkan makhluk.
selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berbuat dalam makhluknya selain perbuatan Allah. Dan tidak ada Tuhan yang punya nama selain nama Allah. Kalimatullahi la ilaha illallah bermuatan 3. Isim, fiil, huruf. Oh, berarti kita bisa kenal Allah lewat 3 ini. Bisa kenal Allah lewat perbuatannya, bisa kenal Allah lewat gerak-gerak makhluknya, bisa kenal Allah lewat namanya. Contoh misalnya kenal Allah lewat gerak makhluknya, misalnya ada binatang, ada hewan, loh kok bisa gerak ya? Siapa yang gerakkan? Ya, padahal hewan nggak berakal nih. Siapa yang gerakkan? Oh, berarti ada sosok Tuhan yang menggerakkannya. Maka dengan melihat benda-benda yang bergerak, ujung-ujungnya akan mengenal juga siapa yang menggerakkan benda tersebut. Oh, berarti seluruh ibaratnya gerakan alam semesta yang bergerak adalah la ilaha illallah. Ini contohnya kenal Allah lewat gerak makhluknya. Yang kedua, kita bisa kenal Allah lewat perbuatannya, yakni segala kejadian alam semesta di balik layar itu ada yang berbuat itu sebetulnya. Nah, barang siapa mata hatinya tajam, lihat musibah, bisa melihat di balik musibah. Lihat kesuksesan, bisa melihat di balik kesuksesan. Lihat suatu kejadian, bisa tajamnya hati, bisa melihat di balik suatu kejadian itu. Itu namanya kenal Allah lewat perbuatannya yang berbuat terhadap kejadian tersebut. Begitu pula dalam pertemuan kali ini akan kita kenal Allah lewat isimnya, lewat namanya. Kita buka catatan mendasar tentang isim atau nama. Ada suatu lafaz di Al-Baqarah, tepatnya juz 1 ayat 30-an. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama, dan dia mengajarkan Adama, yakni Adam waktu itu ketika di langit. Ngajarin apa Allah kepada Adam? Al-asma'a, nama-nama. Kullaha, kalau berkata tiap-tiapnya. Arti bebasnya semuanya. Titik, berhenti. Allah mengajarkan Adam nama-nama. Nama-nama apa? Nah, karena tulisnya pakai alif lam, maka tertentu atau khusus. Ya, tidak semua nama ya Allah kasih kepada Adam. Maksudnya enggak semua langsung, semuanya secara bertahap. Nah, misalnya, oh berarti selama Adam dulu ketika di langit, Adam diajarin Allah al-asma, nama-nama yang tertentu, yang nama yang memang waktunya Adam kenal nama itu. Berarti semua kata berjenis asma'a, berjenis isim, berjenis nama-nama, itu merupakan media bagi Adam untuk mengenal Allah yang telah mengajarkan isim-isim itu kepadanya. Misalnya, wahai Adam, ini surga, aku yang membuat. Wahai Adam, surga itu penuh kenikmatan, aku yang membuat. Oh, berarti Adam kenal nama-nama apapun di surga waktu itu dengan Allah. Adam kenal benda-benda ciptaan, maka diharapkan Adam mengenal siapa yang menciptakan. Nah, ke sana menggiringnya. Ini hikmahnya Allah nama-nama. Oh, berarti lewat nama-nama itulah Adam menjadi kenal kepada Allah. Oke, isim-isim yang Adam terima dari Allah, dari isim itulah Adam bisa mengenal siapa Tuhan Allah tersebut. Nah, ini karena Allah mengenalkan dirinya lewat nama-nama itu. Misalnya, wahai Adam, itu ada pohon. Pohon itu bisa hidup karena aku memberikan kehidupan pohon itu. Pohon itu bisa tumbuh karena aku yang menumbuhkan pohon itu. Berarti Adam diharapkan dengan engkau kenal nama pohon itu, maka dari pula engkau mengetahui siapa yang menumbuhkan, menciptakan pohon itu. Akulah. Akulah satu-satu Tuhan yang menumbuhkan, menciptakan pohon tersebut. Katanya Adam dengan kenal nama-nama yang dikenalkan oleh Allah, maka diharapkan dalam puncak kenalnya itu mengenal nama Tuhan Allah yang mengenalkan nama-nama tersebut. Lanjutan. Oh, berarti kalau Adam itu adalah kita, maka
Seumur perjalanan hidup Adam adalah dalam rangka apa dong? Dalam rangka mengenal apa? Mengenal al-asma, nama-namanya. Misalnya contoh kasusnya ketika dilingit dulu. Di saat Adam berbuat dosa, apa dosanya? Melanggar larangan Allah. Allah bilang, la taqrabah hadis wahai Adam. Wahai Adam dan Hawa, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Ternyata mendekati dan memakannya, maka terlanjur berdosa. Nah, dengan terlanjurnya itu, maka Adam menjadi kenal bahwa Allah punya nama At-Tawwabu, punya nama Ar-Rahimu. Sebelum kejadian pelanggaran dosa, Adam belum kenal bahwa Allah punya sifat Ghafurun, belum kenal nama Ghafurun, belum kenal nama Al-Ghafaru, belum kenal At-Tawwabu. Nah, lewat pengalaman berdosa itulah Adam menjadi kenal bahwa Allah itu ternyata penerima taubat ya. Nah, oh berarti misalnya hikmahnya Allah atau Adam tidak mengalami pelanggaran itu, maka Adam hanya kenal Allah memberi rizki di surga. Allah Al-Khaliqu menciptakan surga. Hanya kenal beberapa Asmaul Husna, nggak lengkap kenalnya. Nah, lewat perbuatan dosa itulah Adam merasa bersalah dan bertobat itulah. Maka Allah mengenalkan diri lewat pengalaman Adam berbuat dosa itu bahwa Allah adalah At-Tawwabu dan Ar-Rahimu. Maka Allah mengajarkan kepada Adam, fatalaqa Adamu. Urutan mengartikannya dari fa, loncat ke Adamu. Kenapa loncat? Karena subjeknya Adamu. Ingat ya, SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Mana subjeknya Adamu? Mana predikatnya talakko? Fa, maka. Adamu talakko. Apa talakko? Menerima. Arti singkatnya menerima. Arti lengkapnya adalah menerima dengan cara didikte. Makanya orang-orang Jawa bilang istilahnya ditalkin apa ditalkin? Ditalakko. Apa ditalki? Ditalakko. Didikte. Jadi Adam menerima bacaan kalimat taubat, kalimat istighfar itu dengan cara didikte. Jadi Allah melafadzkan ibaratnya Adam dituntun pelan-pelan sampai hafal ibaratnya. Ya, fatalaqo Adamu, maka dia menerima dalam kurung menerima dengan cara didikte langsung. Menerima apa? Kalimatin, kalimat benar. Dari siapa? Min Robbihi, dari Tuhannya. Yang bunyi kalimat pengakuan berdosanya atau bersalahnya terekam di Al-Quran yang kita hafal selama ini. Berbunyi, Robbana, Dolamna, Anfusana, Failam takfir lana, Watarhamna, Lanakunana, Minal khosirina. Itu kalimat yang Allah diktekan kepada Adam. Nah, setelah Adam resmi melafadzkan kalimat itu, Allah merespon fataba alaihi, maka itu maka ya langsung. Maka taba alaihi, dia nerima tobat atasnya, atas kesalahan Adam tersebut. Innahu, sebenarnya dia buat tawabu, dia menerima taubat, Ar-Rahimu, maha penyayang. Oh berarti lewat perjalanan hidup Adam di langit mengalami perbuatan dosa itulah menjadi kenal Allah, punya nama At-Tawwabu, kenal Allah, punya nama Ar-Rahimu. Ya, ingat ya, Adam mengalami segala pengalaman hidup itu dalam rangka mengenal nama-nama Allah secara lengkap seumur hidupnya itu. Ini contohnya. Berarti sebelum kejadian pelanggaran, Anda belum kenal At-Tawwabu, belum kenal. Belum kenal Ar-Rahimu, belum kenal. Ini ya. Ini contoh Adam. Nah, karena kita adalah Bani Adam, ya mari kita mengamalkan kayak Adam. Pas kita berbuat dosa, setelah sadar, segera membuka daftar Asmaul Husna. Allah punya nama apa ya? Untuk Allah At-Tawwabu. Nah, supaya kita termotivasi bertobat. Allah Ar-Rahimu. Termotivasi minta disayangi. Ini contohnya. Ya, dengan peristiwa terlanjur dosa itulah Adam atau kita menjadi kenal Allah punya nama At-Tawwabu dan Ar-Rahimu. Ini contohnya Adam kenal Allah bukan lewat ciri-ciri isim, tapi lewat pengalaman hidupnya. Adam kenal Allah lewat pengalaman berdosanya itu. Ya, karena banyak sekali latar belakang ulama kuno dulu yang sebelum jadi alim soleh orangnya buruk.
entah orangnya kriminal, entah orangnya jahat, kemudian jadi titik balik tobat menjadi alim soleh. Berapa banyak ulama besar zaman dulu yang latar belakang hidupnya adalah itu lembah hitam, ya, orangnya buruk, buruk secara perilaku, kemusyrikan, kedoliman. Setelah dia tobat dan titik balik jadi orang baik. Oh, berarti lewat pengalaman buruk itulah dia kenal Allah, maka menjadi orang alim soleh, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Termasuk Adam, lewat pengalaman berdosa itulah menjadi titik balik sebagai hamba Allah yang merasa Adam diterima taubatnya karena Allah At-Tawwabu. Adam merasa disayangi karena Allah Ar-Rahim. Lanjutannya, ada kalimat berbunyi fakulu, maka makanlah oleh kalian mimma, saya baca berkata ya, dari apa yang dzukira telah disebut ismullahi, nama Allah, alaihi atasnya, in kuntum jika kalian adalah loncat mukminina, orang-orang yang beriman, di ayatihi, dengan atau kepada ayat-ayatnya. Titik. Surat Al-An'am ayat 118. 118 termasuk perintah dari Allah, makanlah sesuatu yang telah disebut nama Allah di dalam sesuatu itu. Jadi istilah kasarnya minimal ada bismillahnya, minimal. Contoh kedua di barisan bawah, innama sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina, orang-orang yang mana? Idza dzukirallahu, jika apabila disebut Allah, dalam kurung terjemahan bahasa dalam kurung dan kata-kata nama. Jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar qulubuhum, hatinya. Wa idza, dan jika dan apabila tuliat, dibacakan alim atas mereka, ayatu, ayat-ayatnya, zadadhum, bertambahlah mereka imanan, keimanannya, dan seterusnya ya, karena panjang. Di sini ada kata Allahi dan Allahu. Contohnya yang atas ya, ismu, kalau perkata alimnya kasroh ini, ismullahi, nama Allah. Di surat Al-Anfal ayat 2, meskipun nggak ada kata-kata ismu, tapi terjemahannya dalam kurung dan kata-kata nama. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman yang sebenarnya adalah yakni orang-orang yang jika disebut nama Allah langsung bergetar hatinya. Ya kayak kita pas dulu Ramadan ya, masih ingat ya. Jadi kita dulu pas Ramadan ya, mendengar nama Allah ketika ada adzan, Allahu Akbar, adzan maghrib, langsung bergetar kita. Ustaz, bergetar apanya? Bergetar gelasnya ya, karena ngaduk sirup gini ya. Ingat ya, orang-orang puasa ketika dengar nama Allah disebut dalam adzan langsung bergetar, bukan bergetar hatinya, bergetar sendoknya karena sedang ngaduk sirup, segera minum ya. Nah, sedangkan yang beriman sebenarnya bukan bergetar gelasnya sama sendoknya, tapi hatinya, wajilat qulubuhum. Ya. Jadi kedua ayat ini meskipun beda tulisannya, yang atas ada kata ismu. Apa ismu? Nama. Ismullahi, nama Allah. Sedangkan yang bawah nggak ada kata-kata ismu, tapi terjemahnya tambahi kata-kata nama. Terjemahnya loh ya. Padahal nggak ada kata ismu di sini. Nah, oh berarti lafadz ismu yang di atas ini, yang ayat di atas, tertulis ismunya, maka dua kata, ismullahi, nama Allah. Tapi ketika Al-Anfal, lafadz ismunya Allah sembunyikan. Allah masukkan ke lafadz Allah itu sendiri. Makanya lafadz ismu nggak tertulis, maksudnya nggak kelihatan tertulis. Apa hikmahnya ya? Kalau dalam hal makan-memakan, kata-kata ismu diperlihatkan. Wahai manusia, makanlah dari apa yang telah disebut nama Allah. Tapi ketika menyindir tentang perasaan hati orang beriman, yakni orang beriman yang sebenarnya adalah orang yang ketika disebut nama Allah langsung sensitif, langsung peka hatinya, bergetar. Nah, ternyata kata-kata nama nggak tertulis tentang masalah bergetarnya hati orang beriman. Kalau tentang urusan makan yang nyebut bismillahnya, ada lafadz ismunya. Sedangkan ayat yang bawah ini nggak ada lafadz ismunya. Kenapa nggak ada? Di lafadz Allah itu sendiri. Oh, berarti karena lafadz Allah sudah menyatu, maaf ya, karena lafadz ismu
sudah menyatu ke dalam lafaz Allah, aslinya berbunyi dukiro ismullahi, telah disebut nama Allah. Nah, kalau yang di ayat atas tadi dukiro ismullahi, lafaz ismu tertulis. Tapi ketika Al-Anfal, lafaz ismu Allah menyatukan ke dalam lafaz Allahu. Berarti lafaz ismu menyatu ke dalam lafaz Allah. Kenapa menyatu? Karena kekatnya lafaz Allah juga termasuk isim. Nah, maka terjemahannya innama, sesungguhnya lah, sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, yakni siapa mereka? Yakni idza, apabila atau jika, ala di orang-orang yang idza, jika. Jika ngapain? Dukiro, disebut apanya? Dalam kurung ya, kenapa kurung? Karena nggak ada lafadznya ya. Dukiro Allahu, disebut nama Allah, langsung wajilat. Apa sih wajilat? Yakni reaksi spontan, itu namanya wajilat bahasa Arabnya. Misalnya ya, ada sepeda motor barusan parkir, berarti knalpotnya masih panas. Nah, ketika saya lewat menyenggol knalpotnya, langsung saya itu wajilat, langsung kaget. Waduh, panas amat ya, amat aja nggak panas. Ini kok panas amat ya? Itu namanya wajilat. Jadi barang siapa ketika menyentuh sesuatu, kemudian ada reaksi yang spontan, kaget, itu namanya wajilat bahasa Arabnya. Wajilat, apa wajilat? Reaksi secara spontan kaget ketika bersentuhan dengan sesuatu. Wajilat bahasa Arab. Nah, di sini kan bergetar. Bergetar hatinya langsung. Jadi tiba-tiba maksudnya. Secara baktatan. Secara tiba-tiba, baktatan, tiba-tiba, wajilat. Nah, jadi lafaz ismu Allah masukkan ke dalam lafaz Allahu. Sudah menyatu. Hakikatnya Allah adalah nama. Nama adalah Allah. Ingat ya, kalimatullahi, bermuatan 3 loh. Bermuatan namanya, perbuatannya, gerak makhluknya. Oh, berarti di dalam lafaz Allah itu ada isimnya, ada fiilnya, ada hurufnya. Sama di sini, maka itulah hikmahnya lafaz ismu di Al-Anfal 2 disembunyikan di balik lafaz Allahu. Nah, meskipun disembunyikan tapi terjemahannya tertulis dalam huruf nama Allah. Ya, disebut nama Allah. Karena lafaz ismu yang artinya nama telah menyatu ke dalam lafaz Allahu, maka hikmahnya loh ya, bermaksud bahwa Al-Anfal nomor 2, seorang mukmin itu harus bergetar hatinya. Kapan bergetarnya? Bukan hanya ketika disebut nama Allah, tapi juga harus bergetar hatinya jika disebut nama-nama apapun yang di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi orang mukmin bergetar tidak sekedar dengar nama Allah, tapi nama apapun, misalnya ya, ada nama hewan misalnya sapi betina, ada nama hewan misalnya lebah, tawon, kucing, ayam. Nah, setiap nyebut nama benda, ingat bahwa benda itu Allah nyiptakan. Ingat bahwa benda itu ada karena Allah mengadakan. Itu namanya langsung getar hatinya ketika orang lain nyebut suatu nama apapun. Meskipun nggak nama Allah, nama benda apapun. Nah, itu hikmahnya kenapa tentang bergetarnya hati orang beriman, kata-kata nama nggak tulis, oh berarti bergetarnya itu tidak harus sekedar ketika lafaz Allah terdengar, tapi segala lafaz apapun yang berbentuk nama-nama, nama apapun harus dikondisikan kepada Allah. Nama apapun, nama benda apapun. Karena Allah yang mengadakan benda itu. Nah, ini ya. Berarti orang beriman itu bergetarnya nggak sekedar ketika adzan maghrib, kayak orang puasa ya. Tapi segala dengar benda apapun, suara apapun harus dihubungkan dengan Allah, di situ bahwa Allah yang mengadakan segala yang ada di alam semesta ini. Ya, berarti orang beriman kalau bergetar nggak harus nama Allah disebut, segala nama. Karena semua nama mengerucut berujung kepada nama Allah. Ya, karena Allah mengajarkan Adam nama-nama. Oh, berarti dengan nama-nama yang banyak diterima Adam, maka dengan nama yang banyak itulah mengerucut kepada satu nama, Allah lah yang mengadakan segala nama tersebut. Maka diharapkan Adam
ketika Allah bilang, wahai Adam, la taqraba hadhihi sajarata. Wahai Adam, jangan dekati pohon ini. Nah, kata-kata pohon itu kan nama. Ya, nama jenis benda kan pohon. Harusnya Adam itu ingat bahwa pohon ini yakni suatu jenis nama pohon yang Allah larang aku untuk mendekatinya. Ya, harusnya setiap ingat pohon itu Adam ingat larangan Allah. Ternyata fanasia. Apa fanasia? Maka Adam lupa. Nah, karena lupa itulah maka tergoda oleh iblis untuk makan buah dari pohon itu. Nah, ini karena tergoda dan lupa bahwa pohon identik dengan Allah. Ya, ini apa? Lewat pohon itulah Allah melarang Adam untuk tidak berbuat terhadap pohon tersebut. Tapi karena Adam lupa, ya sudah akhirnya berbuat melanggar larangannya. Ini ya, diharapkan dengar nama pohon, ingat Allah. Dengar benda apapun, ingat Allah. Oh, berarti nama-nama benda bisa ingat kepada nama Tuhan Allah. Lanjutannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena lafaz ismu yang artinya nama telah menyatu ke dalam lafaz Allah, ya. Maka ini diharapkan maka untuk mengenal Allah sama saja dengan mengenal ismu. Apa ismu? Isim. Mengenalnya dari tanda-tanda ciri-ciri isim tersebut. Saya ulangi, karena lafaz ismu tadi sudah menyatu ke lafaz Allah, maka untuk mengenal Allah itu sama dengan mengenal isimnya. Apa isim? Namanya. Nah, dengan mengenal Allah lewat isimnya, lewat ciri-cirinya, bisa juga akan nyampe kepada pemahaman tentang Tuhan Allah. Karena Allah ngajarin Adam nama-nama, maka diharapkan Adam kenal nama-nama. Dengan kenal nama-nama itu, ujung-ujungnya pada puncak kenalnya, apa kenal makrifat. Puncak marifatnya mengenal Tuhan Allah. Nah, berarti lafaz bismillahi, benar ini susunannya. Dengan menyebut nama Allah, diharapkan dengan menyebut namanya, maka manusia selalu ingat kepadanya. Setiap perbuatannya itu. Karena dalam perbuatan kita, perbuatan kebaikan, di dalamnya ada perbuatan ketuhanan. Contohnya, orang jatuh, saya tolong. Hakikatnya, Allah yang berbuat nolong itu. Nolong orang itu. Cuma lewat tangan saya. Oh, berarti dengan kita menyebutkan bismillahi, berarti kita nyebut namanya, nyebut kata-kata ismi, dan juga nyebut nama lafaz Allahi. Dua kata sekaligus. Bismillahi. Baca singkatnya bismillahi. Sama dengan Adam. Ya, Adam setiap melihat benda, kenal nama. Setiap kenal nama, kenal Tuhannya. Maka kita diharapkan juga setiap perbuatan kebaikan dengan menyebut nama Tuhan kita, nama Allah, maka diharapkan ketika berbuat selalu ingat bahwa perbuatan kita mengatasnamakan perbuatan ketuhanan. Makanya jangan menyalahgunakan perbuatan itu. Ya, contoh misalnya saya melihat kan perbuatan kan ya. Nah, kalau melihat sesuatu yang Allah nggak suka, ya jangan terusin melihatnya. Kalau terusin berarti kita menyalahgunakan perbuatan melihat. Ya, contohnya. Kalian ingat ya, Allah punya isim, punya fiil. Allah punya nama, punya perbuatan. Kalau kita berbuat pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngelihat benda, ingat wa 'allama Adamal asma'a. Kita kenal benda itu sama dengan Adam kenal benda itu. Maka diharapkan dengan kenal benda itu, ujung-ujungnya kenal Allah lah yang mengadakan benda itu. Alias, mari kita itu gampang ingat Allah setiap melihat benda-benda ciptaannya. Begitu pula, gampang ingat Allah ketika berbuat amalan-amalan kebaikan karena menyebut namanya dalam amalan itu. Berarti untuk kenal Allah bisa lewat jalur. Jalur apa? Jalur kenal ciri-ciri isimnya. Bisa lewat jalur kenal ciri-ciri fiilnya. Bisa lewat jalur kenal ciri-ciri hurufnya. Nah, itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, mari kita kenal Allah
lewat jalur ciri-ciri isimnya, ciri-ciri namanya. Yang pertama, apa sih cirinya isim? Apa isim kata bermaksud nama atau benda? Cirinya isim adalah kata di Al-Quran yang tulisannya berawalan huruf alif lam. Ya. Ayo yang merasa anggota tingkatan pakai satu yang ayatnya Al-Baqarah 75 ke atas sudah kenal tentang isim-isim. Apa sih cirinya isim? Tulisannya depannya alif lam. Contohnya al-kitabu, al-masjidu, al-baitu. Depannya al pokoknya alif lam ya. Misalnya al-qamaru, as-samsu, al-lailu, al-ladina. Ya. Isim ya. Isim itu kata bermaksud nama atau benda. Kalau bahasa Indonesia, alpukat, almari, ya, alpukat nama buah, almari lemari maksudnya ya, pakai al semuanya. Itu bahasa Indonesia. Nah, apa hikmahnya ya? Cirinya isim kok pakai alif lam? Kenapa kok dua huruf alif lam? Jawabannya adalah huruf alif punya sifat inisial sebagai huruf pembeda. Ayo masih ingat di rekaman yang lain di Al-Bikinas pernah saya berikan tentang huruf alif. Huruf alif sifatnya huruf pembeda atau huruf pembatas. Nah, apa hikmahnya ya? Isim kok cirinya depannya alif lam. Apa sih alif? Alif huruf pembeda. Maksudnya apa? Allah adalah isim. Allah adalah nama. Allah adalah Tuhan. Dengan adanya alif, maka Allah adalah wujud Allah beda dengan ciptaannya. Karena ada ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Bukanlah sesuatu itu seperti semisalnya. Alias sesuatu tidak boleh diserupakan dengan Allah, tidak boleh. Ini ya. Alias tidak boleh disamakan maksudnya. Oh, berarti dengan diawali alif sebagai cirinya isim. Apa isim? Allah. Ciri Allah adalah beda dengan yang ini yang paling prinsip. Kata ya, yang paling prinsip. Makanya dalam pelajaran tingkatan paket 1 tentang mudzakkar muannas oleh ustadznya masing-masing dikenakan bahwa Allah termasuk jenisnya mudzakkar. Kenapa? Karena Allah tidak punya pasangan. Karena satu-satunya lafaz di Al-Quran yang nggak punya pasangan hanya lafaz Allah. Makanya huruf alif sebagai isyarat bahwa Allah beda dengan yang lainnya. Allah ciptakan makhluk adalah berpasang-pasangan. Hanya Allah sajalah yang tidak berpasangan alias beda dengan ciptaannya. Makanya alif sebagai huruf pembeda. Allah adalah isim. Allah adalah nama. Untuk kenal Allah, mari kenal ciri-ciri namanya. Isimnya cirinya depannya alif lam. Apa alif? Pembeda. Allah ciri khasnya berawalan alif. Alif apa alif? Huruf pembeda. Allah beda dengan yang lain. Beda dengan ciptaan. Lanjutannya tadi alif sekarang lam. Ciri-ciri isim berawalan huruf alif lam. Apa sih alif? Huruf pembeda. Apa huruf lam? Lam namanya lam takrif. Ayo, yang kenal istilah tajwid, huruf lam takrif. Apa sih takrif? Dari kata arofa. Tak apa takrif? Pengenalan. Lam takrif, huruf lam pengenalan. Maksudnya apa? Mari kita lihat di layar ini. Isim adalah suatu lafaz yang diawali alif lam. Nah, setelah lam apa? Ya, setelah lam tentunya bersambungan huruf-huruf berikutnya. Oh berarti dengan Allah mengenalkan diri sebagai huruf alif, wahai manusia, aku adalah huruf alif. Aku adalah beda dengan yang lain. Nah, setelah Allah mengenalkan diri bahwa Allah beda dengan yang lain, maka Allah mengenalkan dirinya kepada huruf-huruf berikutnya, kepada makhluk-makhluknya maksudnya. Apa huruf? Gerak makhluknya. Lam namanya lam takrif. Jadi lam pengenalan. Bahwa Allah mengenalkan dirinya kepada huruf-huruf berikutnya. Karena tulisan isim setelah alif lam itu harus bersambungan huruf yang lain. Misalnya al-kitabu setelah lam hurufnya kaf, an-nasu setelah lam hurufnya nun, alladzina setelah lam hurufnya dal misalnya. Nah, Allah adalah lam takrif, pengenalan. Allah mengenalkan dirinya kepada huruf berikutnya. Siapa huruf itu? Hamba-hambanya maksudnya melalui perjalanan seumur hidupnya. Oh, berarti kita kayak Nabi Adam. Ya, ini apa? Seumur hidup kita diharapkan, maaf ya, semakin tua semakin kenal Tuhannya. Semakin tua semakin kenal Allah. Jangan seperti kayak anak-anak.
Apa buktinya? Banyak secara alamiah. Misalnya, maaf misalnya. Kenapa kita semakin tua, Allah buat kita itu, maaf ya, semakin lupa, semakin gampang pikun. Ya, ketika kita masih muda, masih mengamalkan yun fikun. Kalau sudah tua, yunnya habis, tinggal fikunnya. Apa fikun? Setengah-setengah ingatnya. Ya, ketika masih muda, masih mengamalkan yun fikun. Kalau sudah tua, yunnya habis, tinggal fikun. Apa fikun? Ingatnya setengah-setengah. Apa hikmahnya? Kenapa kita gampang dibuat lupa kalau tua itu? Jawabannya adalah supaya Allah ingin kita itu semakin tua, semakin melupakan kebendaan, semakin melupakan duniawi, supaya lebih ingat kepada Tuhannya daripada ingat kepada yang lainnya. Ini hikmahnya. Hikmahnya. Oh, berarti Allah itu semakin kita tua, semakin Allah mengenalkan sebagai konsentrasi lebih dekat kepada Tuhan Allah daripada ke yang lainnya. Ya, ini contoh pertama, dibuat gampang lupa kalau tua, supaya sering melupakan kebendaan, sering melupakan keduniawian, supaya lebih ingat kepada Tuhannya. Yang kedua, maaf ya, ini bicara normal dulu. Kenapa ya sepengen tua kok rambutnya kok putih ya? Jawabannya adalah karena dulu ketika masih muda, kita berkecimpung, terjun ke lembah hitam, ya, ke dunia hitam, lembah hitam. Nah, ketika sudah tua, kembali ke apa ya, lembah putih, ya, supaya putih ini. Dulu kita dunia hitam ya, sekarang udah putih. Nah, ya ini hikmah saja. Oh, berarti Allah adalah bermuatan lam takrif, huruf lam yang pengenalan. Mari kita itu bersedia mengenal Allah lewat seumur hidup kita. Ya, diharapkan kita pas meninggal, nama yang terakhir kita ingat itu nama Allah saja. Lupa sama yang lain. Ini diharapkan ini. Allah adalah lam takrif, bermuatan lam takrif, lafaz Allah ini. Lanjutannya. Apa sih cirinya isim? Tadi berawalan, sekarang berakhiran. Ciri-ciri isim adalah berakhiran tanwin nakiro. Apa nakiro? Asing tanwin nakiro. An, in, un. An, in, un. Apa sih artinya tanwin nakiro? Apa sih nakiro? Asing. Apa tanwin nakiro? Pengasingan diri. Maksudnya apa? Yakni jika seorang hamba telah mengasingkan diri dari manusia, maka akhirnya pasti merasa berduaan dengan Allah saja. Yani kita semakin merasa kenal Tuhan Allah dan merasa semakin bergantung kepadanya, itu kapan? Di saat kita dalam kesendirian. Mana buktinya? Mari kita rasakan. Ketika kita jadi pasien di pavilion, di ruang sendirian, nggak ada yang jaga, di ruang ICU, nggak ada yang jaga, kita sendirian. Nah, ketika sendiri itulah, itu gampang merasa dekat dengan Tuhan Allah. Oh, berarti pas kita merasa tanwin, apa tanwin? Pengasingan diri, sedang sendirian, itu gampang ingat Tuhan daripada sedang kumpul dengan orang banyak. Benar ya? Inilah pentingnya beruzlah. Apa uzlah? Pengasingan diri, mengucilkan diri dari hiruk pikuk duniawi, alias ketika kita masih kecil, masih balita, masih anak-anak, butuh banyak informasi. Semakin kita dewasa, semakin butuh kosakata banyak. Karena perkembangbiakan anak itu semakin banyak omongnya, semakin banyak kosakata kita kenal. Nah, diharapkan kita maaf ya, semakin tua, semakin mengurangi kosakata. Kalau masih anak-anak, semakin butuh banyak kosakata. Tapi semakin kita tua, mengurangi kosakata. Alias maaf ya, kalau di grup maaf ya, kalau sudah tua jangan banyak komen. Maaf ya, maaf ini. Di grup jangan banyak komen kalau sudah tua, mengurangi ngetiknya ya. Kalau masih muda, masih sedang panas-panasnya, gampang emosi, gampang tersinggung, maka sering komen, sering bully-bully. Nah, kalau sudah tua, ya banyak diemnya, mengurangi kosakata. Alias mari kita mengurangi diri dari sosial media. Mari menarik diri ya, mengurangi aktifnya kita, dikurangi jumlah akunnya. Dulu ketika masih muda punya banyak sosmed, punya WA, punya channel YouTube, punya TikTokan, punya Instagram, punya Twitter, punya banyak akun. Nah,
Sudah tua, kurangi akunnya, kurangi. Ya, kurangi supaya semakin tua, supaya kita jadi tanwin. Apa tanwin? Pengasingan diri agar gampang kenal Allah. Nah, kalau sudah tua kok masih sibuk berbagai akun, itu namanya ya kenal Allah lewat ciri tanwin sulit. Karena kita nggak mau pengasingan diri. Ini hikmahnya lah ya. Mari kita semakin tua mengundurkan diri dari pentas sosial. Mari kita semakin mengundur diri dari pentas sosial media. Mengundurkan diri, ya. Jangan pengen terkenal lagi kalau sudah tua. Sudah nggak zamannya. Ingat ya, kita mari semakin tua semakin tanwin nakiro. Semakin tanwin nakiro agar gampang dekat dengan Tuhan Allah. Nah, ciri-ciri isim berakhiran tanwin nakiro. Apa tanwin nakiro? Pengasingan diri. Oh, berarti kalau kita pengen kenal Allah, mari kita mengasingkan diri dulu, baru gampang kenal Allah di situ. Lanjutannya. Apa sih tanda tanwin? Ada 3. An, in, un. Apa an? Fathatain. Fathatun 1. Fathataini 2 fathah. Apa fathataini? Yani 2 fathah. Tandanya di atas huruf. Maksudnya apa? Merasa 2 fathah. Merasa berdua maksudnya. Fathah yang 1, yani kita. Fathah satunya, yani Allah. Merasa berdua dengan yang atas kedudukan jabatan. Ketika kita sedang jaya-jayanya. Ketika kita sedang dalam unggul-unggulnya itu. Sedang tanwin an. Nah, mari kita ketika sedang di atas tetap merasa tanwin. Apa tanwin? Berdua. Fathatain. Berdua bersama Allah. Meskipun sedang di atas rata-rata. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman kita teladani. Nabi Sulaiman pernah berkata seperti ini. Kalau dia berkata, dia siapa? Sulaiman. Hadamnya Tuanku. Liya beluani supaya dia itu memberikan cobaan kepadaku. Aaskuru, apakah aku bersyukur? Akfuru, atau aku mengingkari dalam burung nikmatnya itu. Nah, yang menarik adalah ucapan Sulaiman kata-kata Robbi. In hada min fadli Robbi. Sulaiman nggak bilang seperti ini. Hada min fadlillahi. Ini dari karunia Allah. Sulaiman nggak nyebut nama Allah. Yang kedua, Sulaiman nggak nyebut hada min fadli Robbina. Ini dari karunia Tuhan kami. Nggak nyebut kata Tuhan kami, tapi Robbi Tuhanku. Apaku? Merasa berdua. Merasa berdua. Ku, individu, privasi berdua. Ya, ini karunia Tuhanku. Apaku itu? Merasa berdua. Sulaiman ketika jadi raja di raja, merajai segala makhluk ya. Semua hewan tunduk Sulaiman, semua jin tunduk pada Sulaiman, semua manusia tunduk pada Sulaiman. Ketika merajai segala makhluk itu, Sulaiman tetap merasa berdua dengan Allah, nggak merasa mentang-mentang kemudian lupa Allah, nggak gitu Sulaiman, nggak lupa Allah, merasa berdua dengan Allah di dalam kejayaan Sulaiman tersebut. Oh, berarti Sulaiman kenal Allah lewat cirinya isim fathatain. Apa fathatain? Tanwin nakiro. Ini apa? Meskipun Sulaiman itu berada di tengah-tengah pasukannya, berkumpul dengan pasukannya, tapi beliau tetap merasa tanwin nakiro, pengasingan diri, merasa berdua dengan Tuhannya, meskipun sedang mimpin di depan orang banyak. Sulaiman pernah mengalami tanwin nakiro yang fathatain. Di atas, sedang di atas kedudukannya, nggak terlena dengan jabatannya, nggak terlena dengan terlena, nggak lupa daratan, nggak lupa lautan, nggak lupa catatan. Kalau kita sedang belajar di kelas, sering lupa 3, lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan. Ya karena begitu busuknya ya, melupakan 3 itu. Lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan. Karena sudah tua, banyak lupa. Lanjutannya, apa sih cirinya isim? Tanwin nakiro. Tanwin ada 3. An sudah sekarang in. Apa in? Kasroten. Kasronya 2. 2 itu siapa? Kita. Satu lagi Allah. Berdua. Karena tanda kasroten di bawah huruf, berarti di bawah rata-rata. Alias, mari kita menjiwai. Ketika kita sedang berada di bawah tekanan orang lain, sedang terdolimi, nggak berdaya, dibully, ditipu, dicuri, didolimi, dianiaya, disakiti. Jangan merasa sendirian. Merasalah kasroten. Apa kasroten? Berdua kasronya. Kita sebagai kasro, Allah sebagai kasro, nemeni kita. Merasa berdua. Kayak Abu Bakar dengan Rasul ketika di Gua Tur. Wahai Abu Bakar, madonuka. Apa perasaanmu?
jika ada 2 orang, yang satu lagi itu Allah. Jadi bertiga dalam gua ini. Gimana perasaanmu? Ya, saya jadi tenang ya Rasul. Nah, begitu pula aku. Aku merasa berdua dengan Allah dalam gua ini. Wahai Abu Bakar, kamu jangan merasa sendirian. Nah, wahai Abu Bakar, kita sedang mengalami kasroten, merasa nggak berdaya, nggak berkutik, sembunyi di gua Tur ini. Mari kita merasa kasroten. Apa kasroten? Merasa berdua dengan Allah ketika di bawah tekanan pihak lain. Siapa contohnya pengalamannya? Nabi Ayub alaihissalam. Beliau pernah mengalami kasroten. Contoh saya baca lafadznya ya. Wa ayyuba. Dan dalam kurung ingatlah ketika Ayub idnada, ketika dia menyeru, berteriak menyeru dalam doanya. Kepada siapa? Robbau Tuhannya. Ani, sesungguhnya aku, Masania telah menyentuh kepadaku, alias aku terkena duru, kesusahan dalam penyakitku ini. Maksudnya, wa anta dan engkaulah, arhamur rahimina, engkaulah yang, kalau berkata, yang lebih penyayang dari para penyayang. Gitu. Nabi Ayub ketika dalam tekanan kenyataan sakitnya itu nggak berdaya, merasa kasrotain, merasa tanwin nakiro, ibaratnya kenal Allah lewat sakitnya itu, gitu maksudnya. Mari kita itu mengalami apapun, itu adalah cara Allah mengenalkan diri kepada kita lewat segala keadaan fathatain ataupun keadaan sedang kasrotain. Nah, itulah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Termasuk ini ya kasratain. Lanjutannya apa sih tanwin satu lagi? Domatain. Apa doma? 2 doma, domatain. Apa artinya doma? Berkumpul. Secara bahasa Arab, doma itu berkumpul. Maksudnya apa? Domatain merasa berdua dengannya ketika berkumpul sesama manusia. Contohnya siapa pengalamannya? Nabi Musa alaihissalam. Kapan adegan peristiwanya? Ketika Musa bersama kaumnya lari meninggalkan Memphis. Apa Memphis? Nama istana Fir'aun. Meninggalkan Mesir. Menuju ke laut. Nah, karena kejar-kejaran, ini adegannya saya baca singkat. Falamma, maka ketika mereka tarol jam'ani. Kalau urutannya, falamma al jam'ani taro. Maka ketika kedua kelompok itu taro melihat. Jadi kelompok yang depan, kelompoknya Musa, golongan Musa yang sedang lari, kelompok belakang, golongan Fir'aun juga sedang lari mengejar. Apa taro? Saling melihat. Jadi Musa dan kaumnya nolak ke belakang. Maaf ya, saya dulu nolak ya, biar dramatis. Nolak ke belakang ya. Musa nolak ke belakang. Fir'aun di depan. Pokoknya saling menoleh pokoknya. Qala ashabu Musa. Sahabat Musa berkata, wahai Musa, inna sungguhnya kita la mudrakuna. Sungguh pas kita termasuk orang-orang yang tersusul. Apa? Gampang disul Fir'aun. Wahai Musa, di depan ada laut, di belakang ada musuh. Bagaimana ini? Pas kita akan tersusul. Jadi kita lari sekencang apapun, tetap akan buntu jalannya. Kan buntu, depan kan laut. Apa kata Musa? Kola dia Musa. Kola dia berkata. Musa bilang, kalah. Nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Kalah, tidak mungkin tersusul. Gitu kan Musa. Musa sangat yakin. Inna ma'iya Robbi, kata Musa. Sesungguhnya, kalau urut perkata dari kanan ke kiri ya, sesungguhnya ma'iya bersamaku, ada Tuhanku. Saya dini, dia akan berikan petunjuk kepadaku. Gitu ya. Musa nggak bilang, inna ma'iyallahu. Musa nggak bilang, inna ma'iyallaha. Sesungguhnya ada Tuhan ada Allah bersamaku. Atau pakai mana? Inna ma'ana Allah. Sesungguhnya ada Allah bersama kita. Jadi Musa nggak bilang bersama kita. Musa bilang bersamaku. Apa aku? Merasa berdua. Merasa berdua Musa. Jadi Musa ketika lari doma berkumpul dengan orang lain tetap merasa berdua dengan Allah. Yelenya gelisah, Musa nggak gelisah. Musa bilang, saya yakin pasti Allah ngasih solusi dalam keadaan saya seperti ini. Yang nggak berkutik ini. Depan ada laut, belakang ada musuh. Jadi kan nggak berkutik kan ya. Pasti Tuhanku akan saya dini. Akan berikan daya kepadaku petunjuk. Pasti itu. Karena aku merasa tanwin nakiro. Merasa domatain. Ya, Musa merasa domatain. Merasa tetap berdua dengan Allah. Meskipun sedang doma berkumpul sesama manusia. Mari kita seperti itu.
Mari kita seperti itu. Pas kita di pasar, di stasiun banyak orang, di terminal banyak orang. Lagi sekarang lagi mana-maranya orang pulang kampung ya, Nataru ya. Lagi kita barunya sedang OTW, ngumpul di pelabuhan banyak orang. Mari kita itu ketika sedang doma itu berkumpul orang banyak. Jangan lupa ingat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita maaf ya, supaya kita nggak gampang dihipnotis, digendam, diguna-guna, dan sebagainya. Di magic, di mistik. Kenapa? Kita sedang domatain. Merasa berdua dengan Allah, meskipun sedang ngumpul orang banyak. Nah, kalau kita sedang bengong, nanti lupa Tuhan. Lupa Tuhan itu gampang dimasuki hal-hal sifatnya yang mistik-mistik itu. Nah, ini ya. Musa merasa kalah, merasa yakin. Nggak mungkin tersusul oleh Fir'aun. Tuhanku itu bersamaku. Musa nggak bilang, Allah bersama kita. Nggak gitu. Nggak gitu. Nah, kalau Rasul Abu Bakar bilang ma'ana. La tazan Abu Bakar, la tazan inallah ma'ana. Pakai ma'ana bersama kita. Sedangkan Musa nggak berbunyi, inna ma'ana. Sungguhnya bersama kita ada Allah. Nggak gitu. Nggak ma'ana. Tapi ma'i. Bersamaku. Nah, Musa mengenal Allah lewat ciri tanwin. Apa tanwin? Domatai. Lanjutannya. Yang ketiga, apa cirinya isim? Ciri isim adalah diawali huruf jar. Nah, istilah huruf jar dipelajari pada tingkatan paket 3. Ayo yang merasa anggota paket 3, karena namanya harfu jarrin. Apa sih huruf? Huruf artinya gerak. Masih ingat ada berbunyi apa ya? Jadi Allah menyindir orang-orang yang sholatnya di dekat Masjidil Haram, ya, itu illa harfin, hanya gerakan aja, hanya siulan saja. Kalau nggak ada khusyuknya, kalau nggak ada imannya, gitu contohnya. Apa sih huruf gerak? Apa sih jar? Kerendahan, menyeret jatuh supaya jadi rendah, itu kasarnya. Oh, berarti secara makna filosofinya, secara bermuatan isyarat Allah di sini adalah huruf jar gerak kerendahan. Maksudnya apa? Bahwa untuk kenal isim, apa isim? Nama Allah. Untuk kenal Allah, jadi kan kenal isim ya. Untuk kenal isim, kenal Allah harus diawali dengan sikap kerendahan di hadapannya. Ya, cirinya isim diawali huruf jar. Apa awal? Diawali kerendahan. Apa isim? Allah. Kalau kita pengen kenal Allah lewat dengan perasaan merasa paling alim, merasa paling suci, merasa paling surgawi, yang lainnya neraka-neraka, merasa paling alim, yang lainnya sesat-sesat. Ya. Kalau kita kenal Allah dengan merasa paling wah, oh berarti kita nggak akan nyampe kepada Allah. Karena kita nggak mau menjadi huruf jar. Nah, ingat ya, cirinya isim harus didahului huruf jar. Apa? Didahului sikap kerendahan. Jangan merasa paling suci, merasa paling alim, merasa paling takwa, merasa paling iman. Di depan Ka'bah merasa paling wah. Jangan gitu. Jangan gitu. Ya. Ingat, barang siapa merasa paling wah, berarti dia bukan huruf jar. Nah, itu aja intinya. Jika kita telah mengawali diri sebagai huruf jar, apa jar? Sikap rendah diri di hadapan Allah, maka pasti akhirnya akan bertemu dengan Allah di akhirat. Karena huruf jar itu pasti ketemu isim, ya. Huruf jar selalu ketemu isim. Barang siapa jadi huruf jar, pasti ketemu Allah. Di akhirat bisa bertemu Allah, di akhirat bisa masuk surga. Tapi barang siapa di dunia itu nggak bersedia rendah, nggak bersedia menjadi orang biasa di depan Allah, merasa pengen diwahkan terus, pengen dimuliakan terus, pengen dihormati orang lain terus, pengen dipuja-puji orang terus. Nah, itu namanya yang bersangkutan nggak bersedia dia huruf jar, makanya nggak akan ketemu isim. Karena huruf jar sajalah yang ketemu isim. Ini contohnya. Cirinya isim diawali huruf jar. Apa saja sih huruf jar? Yang pertama contohnya bi. Contohnya billahi. Bi, huruf bi boleh ketemu lafaz Allah. Nah, billahi.
Apa sih huruf jar? Sikap gerak kerendahan. Mari kita menjadi huruf B. Apa itu huruf B? Huruf ba? Huruf kesertaan. Maksudnya apa? Merasalah kesertaan dengannya dimanapun berada. Jadi ketika di tengah orang banyak, merasa bersama Allah. Ketika dalam jabatan tinggi, merasa bersama Allah kayak Sulaiman. Ketika luka parah, dilanda duka nestapanan lara, didolimi, ditipu, dianiaya, disakiti, merasa berdua dengannya. Merasalah kesertaan dengan terus. Mari kita menjadi huruf B. Karena huruf B bisa ketemu Allah, bisa bersambungan dengan Allah. Karena B adalah huruf jar, huruf kerendahan yang menyertai dengan Allah. Ini contohnya huruf jar. Mari menjadi huruf jar. Contohnya menjadi huruf B. Huruf B adalah sifatnya huruf kesertaan. Huruf li, lillahi, bagi Allah, untuk Allah. Apa sih huruf li? Huruf jar namanya. Apa huruf jar? Gerak kerendahan. Jadilah seperti huruf lam. Li ya, lam. Apa li itu? Huruf yang sifatnya huruf kepemilikan. Marilah merasa memiliki Tuhan namanya Allah dan kita merasa dimiliki Allah. Nah ini ya, kita tuh merasa memiliki dan dimiliki. Maksudnya apa? Dalam keadaan apapun kita merasa dalam milik Allah. Berarti sewaktu-waktu Allah kalau ngambil kita, mengambil nyawa kita, mengambil kesehatan kita, mengambil harta kita, ya sudah kita ada ridhonya. Karena hakikatnya Allah kalaupun mengambil seluruhnya apa yang ada di kita, kita ridho diambil olehnya. Karena kita menjiwai huruf lam, huruf jar, huruf kepemilikan. Ini ya, mari kita menjadi huruf lam. Karena huruf li bisa bersambungan dengan lafaz Allah, karena li adalah huruf jar. Berikutnya, fi. Kalau berkata filai di dalam Allah atau terhadap Allah, apa fi? Huruf jar. Apa jar? Gerak kerendahan. Jadilah kita seperti huruf fi. Apa fi itu? Dalam ruang naungannya maksudnya. Di mana berada? Merasalah di tangannya terus. Maksudnya dalam genggamannya terus. Jadi nggak bersendirian. Makanya Rasul sering bersabda, walladzi nafsi biadihi. Walladzi nafsi, demi yang diriku di tangannya. Nah, dia. Jadi Rasul seumur hidup beliau merasa dalam genggamannya. Dia merasa terlindungi. Misalnya kita melewati jalan yang kosong, sepi, semenjawal butuh Allah, maka merasa tenang, nggak gelisah. Semuanya khawatir lewat jalan itu. Kita tenang. Kenapa? Semenjak awal kita menjadi huruf fi, alias butuh Allah semenjak awal. Yang salah adalah sejak awal nggak nyebut nama Allah. Ketika kejadian kita terancam, baru nyebut nama Allah. Nah, maka kesannya butuh Allah pas ada, mengingat Allah pas butuhnya saja berarti ya. Ini, mari kita jangan seperti itu. Jadilah seperti huruf fi, selalu dalam ruang lingkup naungannya. Ibarat handphone, mari selalu online, selalu chattingan dengan Allah, selalu online ya. Jangan sampai dimatikan ingatan kepada Allah. Kenapa? Dengan kita online ingat, maka kita masuk dalam ruang lingkup service area rahmat Allah. Nah, ini fi namanya. Dalam ruang lingkup service area akan disayangi terus. Lanjutannya, min, apa minarnya? Dari. Ini huruf jar loh ya. Min, apa min? Huruf jar. Apa huruf jar? Gerak kerendahan. Jadilah kita seperti huruf min. Merasa bahwa segala sesuatu amalan baik kita itu min apa min? Asal usulnya dari Allah. Jadi pokoknya segala amal soleh kita itu jangan diakui bahwa itu kita berbuat. Jangan loh ya. Itu Allah yang berbuat. Kita cuma ditempeli. Contoh, saya mahir matematika. Allah itu al-alimu jalla jalaluhu. Apa al-alimu? Maha berpengetahuan. Nah, pengetahuan Allah tentang matematika, Allah tempelkan pada kita. Maka kita jadi orang alim. Apa alim? Orang yang berpengetahuan tentang matematika. Oh, berarti pinternya kita, canggihnya otak kita adalah ditempelin oleh sifat Allah sebetulnya. Berarti segala sesuatu yang nempel adalah minallahi, dari Allah. Semuanya dari Allah ya. Jadi kita supaya jangan gampang memuji diri.
Lanjutannya. Ilallahi, kepada Allah. Apa ilah? Ilah itu huruf jar. Apa huruf jar? Gerak kerendahan. Maksudnya apa? Jadilah seperti huruf ilah. Ilah itu hanya kepada. Apa sih kepada? Mengarah. Merasa bahwa tujuan hidup itu mengarah kepadanya. Masih ingat ya? Di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, la-nya dibaca panjang karena ketemu hamzah. La ilaha illallah, la-nya panjang. Berapa panjangnya? Lebih dari 3 ketukannya. Apa hikmahnya la-nya panjang? Karena dalam la-nya panjang bermuatan 3 la. La ilaha illallah. La yang pertama bermaksud la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali nyembah Allah. Yang kedua, la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali tuju kepada Allah. Ketiga, la matluba illallah. Tidak ada yang diminta kecuali minta kepada Allah. Jadi dalam la-nya panjang loh ya. La ilaha illallah. Nah, panjang yang la itu menggambarkan 3 kali la. Lam, la maujuda illallah, ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. 3 ini. Oh, berarti ilah kepada. Mari kita itu semata-mata tujuan hidup adalah pengen bertemu Allah di akhirat. Maka mari namanya pengen ketemu, siapkan penampilan terbaik di akhir hayat. Berupa apa? Baju ketakwaan, libasu takwa. Bukan baju mereknya takwa loh ya, bukan loh ya. Ustadz ini baju takwa ini, bukan loh ya. Libasu takwa wa khairun. Barang siapa matinya berbaju ketakwaan, maka nanti di akhirat ilallahi, mengarah kepada Allah, bertemu maksudnya. Lanjutannya ala atas. Apa sih ala? Huruf jar. Apa huruf jar? Gerak kerendahan. Ala itu apa? Nempel. Ala sifatnya nempel. Jadilah seperti huruf ala yang merasa bahwa perjalanan hidupmu ini, wahai manusia, nempel berdasarkan sirotillahi. Jadi siroti yang mengarah kepada Allah. Nah, oh berarti mari kita itu punya cita-cita bahwa pengen bertemu Allah di akhirat dalam penampilan terbaik saya, terbaik kita, berbakti ketakwaan. Dan kita hidup kita pakai pel sirotillahi terus, tidak siroti yang lainnya. Jadi berlandaskan kepada aturan Allah, berlandaskan kepada ridho Allah, selalu nempel ke sana. Nah, satu lagi yang terakhir, apa sih cirinya isim misalnya? Cirinya isim adalah diawali huruf nida. Istilah huruf nida dipelajari tingkatan paket 4. Ya. Apa sih nida? Huruf seruan. Seruan, wahai, artinya ya wahai. Apa itu huruf gerak? Apa itu nida? Seruan. Maksudnya apa? Bahwa sikap kita sebagai hamba adalah haruslah memperlihatkan rasa menyeru lewat rasa butuh kita kepadanya. Nah, karena huruf nida selalu ketemu isim, huruf nida selalu ketemu isim, huruf kata-kata wahai, ya ayyuha, ya ayyuhalladina, ya Musa, ya Isa. Semua kata-kata ya itu sebelah kiri itu isim. Nah, karena ketemu isim, berarti mari kita itu senantiasa memanggil-manggil apa nida, menyeru, memanggil-manggil dalam segala keadaan. Terlebih lagi dalam keadaan kesendirian. Bercakap-cakap dengannya, ngobrol dengannya. Ya Allah, saya mengalami ini, bagaimana solusinya? Jadi merasa bercengkerama dalam segala keadaan, kita sebagai huruf nida menyeru, manggil-manggil kepadanya terus. Ini namanya karena huruf nida ketemu isim, kata seruan itu menyeru kepada Allah. Sekarang mendekati kesimpulannya ada kata wa'allama adamal asma'a kullaha. Wa'allama, dan dia mengajarkan. Ngajarin siapa? Ngajarkan Adam. Diajarkan apa? Al asma'a, nama-nama. Nama-nama kullaha, semuanya atau tiap-tiapnya. Oh, berarti Adam dan kita juga adalah Bani Adam, ya. Kita adalah meneruskan pengalaman Adam, maksudnya sepanjang umur kita adalah dalam rangka mempelajari. Belajar apa sih kita seumur hidup? Belajar mempelajari
al-asma'ah, nama-nama Allah. Dan melalui pengalaman hidup itulah sebagai media bagi Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Ya kayak Adam itu. Ketika Adam menikmati indahnya surga, Adam kenal Allah. Allah nyiptakan indahnya ini. Ketika Adam makan apapun di surga, Adam kenal Allah lewat makanannya itu. Termasuk ketika Adam lupa dan melanggar larangan Allah, akibatnya Adam merasa bersalah berdosa, maka lewat dosa itulah dipakai oleh Adam sebagai media untuk kenal Allah. Ya, oh berarti Allah itu mengenali kita dengan berbagai keadaan, lewat jayanya kita, lewat sakitnya kita, lewat dosanya kita. Itu juga sebagai media dari Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Berarti sepanjang umur kita adalah mempelajari al-asma'ah, nama-namanya terus. Ya. Kapan saya kenal nama Allah Al-Ghafuru, Maha Pengampun? Pas saya berbuat dosa. Kapan saya kenal Allah As-Syakuru, Maha menerima? Pas saya berbuat ibadah semampu saya, memang mampunya segitu. Allah adalah As-Syakuru Jalla Jalaluhu. Apa As-Syakuru? Maha menerima. Istilah Jawa itu Allah itu neriman Allah itu. Nerima apa adanya, As-Syakuru. Maha syukur, mensyukuri Allah itu. Maha mensyukuri amalan kita. Apa mensyukuri? Tetap menerima amalan kita meskipun masih kurang-kurangnya. Gitu. Tuh. Kapan saya kenal nama Allah At-Tawwabu? Ketika saya berbuat dosa, kenal Allah Al-Ghafuru, kenal Allah Al-Ghafaru. Oh, berarti segala apa yang kita alami hidup kita adalah sebagai media untuk mengenal nama-nama Allah. Terakhir kesimpulannya, di dalam lafaz tauhid tadi bermuatan 3. Isim namanya, fiil perbuatan Allah, huruf gerak-gerak makhluknya. Dengan kita mengenal isim, mengenal nama Allah, maka jika kita sudah kenal namanya, maka sebutlah dikala berniat. Jadi dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Ya, ingat ya, mari kita menjadi lata. Lata menyebut namanya, misalnya benda jatuh, innalillahi, subhanallah, astagfirullahaladzim, gitu ya, itu. Mari kita itu keluar kata-kata lata yang menyebut namanya. Ya. Barang siapa lata dengan menyebut namanya, bersyukurlah itu ya. Ya, daripada lata dengan ucapan yang lain, misalnya, ini copot-copot. Maaf ya. Ya, ini tanda ya. Berikutnya, fi'il. Apa fi'il? Perbuatan. Jika sudah kenal perbuatannya, maka mari kita diam. Diamlah dikala berdua dengannya. Maksudnya apa? Ketika sedang sendirian, misalnya ya, saya jalan kaki, terjatuh ke sandung batu, nggak ada orang lihat. Nah, mumpung sendirian, mari kita sadar, oh berarti Allah lah yang milih saya menjadi korban terjatuh dengan batu ini. Allah lah memang memasang batu itu supaya saya terjatuh. Mau berarti Allah itu negur saya. Barangkali dulu pernah saya masangi orang, pernah saya dolimi orang. Oh berarti Allah itu membalas perbuatan buruk saya di dunia berupa jatuhnya saya ini. Alhamdulillah Allah, Engkau balas di dunia, nggak di akhirat. Ini contohnya. Jadi segala apa yang kita adalah itu Allah yang berbuat. Nah, kapan bisa merasakan perbuatannya? Ketika berdua dengannya. Nggak ada orang tahu. Karena ketika dalam kesendirian itu gampang ingat Tuhan. Berikutnya huruf. Apa huruf? Gerak makhluk. Mari kita, kalau kita sudah menjadi huruf jar, apa jar? Sikap kerendahan. Maka Allah ridho menjadi majrur karena dalam kaidah tingkatan pakai 7, huruf jar itu ketemu isim, jarrun majrurun ya. Ini kaidahnya. Harfu jarrin ketemu isim, isimnya ada di kasrah. Contohnya isim nama Allah. Harfu jarrin apa? Huruf yang kerendahan. Siapa huruf? Adalah makhluknya kita ini. Kalau kita bersedia jadi huruf jar, bersedia bersikap rendah di hadapan Allah, maka Allah bersedia harokatnya kasrah. Apa kasrah? Majrurun.
Apa majrur? Ditempeli hambanya, disandari hambanya. Makanya dalam kaidah pakai 7 ya, isim yang majrurun cuma 2 sebabnya. Yang pertama didahului huruf jar, yang kedua disandari, dimudhofi, mudhofun, disandari isim sebelumnya. Maksudnya apa? Allah itu bersedia harokatnya kasroh kalau disandari hambanya. Kalau hambanya bersedia jadi huruf jar, Allah bersedia jadi kasroh. Apa kasroh itu? Bersedia ditempeli, maksudnya bersedia jadi alasnya, jadi sandaran bagi hambanya. Namanya disandari menjadi alas. Allah bersedia, Allah ridho. Mari kita, mumpung Allah itu isimnya adalah mu'rob. Apa mu'rob? Bisa merubah diri sikapnya kepada hambanya, bisa marfuun doma, bisa mansubun akhiran fathah, bisa majrurun akhiran kasrah. Bersyukurlah kita punya Tuhan bernama Allah, yang Allah itu dirinya bersedia merubah-rubah sikapnya terhadap hambanya. Ya, ketika hambanya jadi huruf jar, Allah merespon dengan sikap majrurun. Ketika hambanya jadi isim, pengen bersandar, Allah bersedia jadi majrurun. Jadi harokatnya kasrah. Apa sih majrurun? Tandanya kasrah. Apa majrurun? Ridho ditempeli maksudnya. Ridho dimudhofi, ridho disandari oleh hambanya. Demikian materi singkat untuk pertemuan kali ini tentang mengenal Allah lewat ciri-ciri isimnya.